Tren konsumsi saat Ramadan diperkirakan akan naik tahun ini, terutama ditopang sektor makanan dan minuman. Chief Ekonomis Bank Mandiri Andri Asmoro memaparkan data Mandiri Spending Index menunjukkan data belanja masyarakat ke supermarket dan ke restoran sudah mencapai lebih dari 40%. Menurutnya, dari aspek konsumsi masyarakat makin defensif, yakni terkonsentrasi belanja pada makanan saja. Meski demikian, Andri Asmoro menyebut keuntungan para pengusaha makanan dan minuman kemungkinan akan tergerus, ini karena di tengah lonjakan harga pangan, mereka harus menjaga daya beli masyarakat agar tetap mengonsumsi produk makanan yang mereka produksi. Jika daya beli masyarakat turun, pendapatan mereka juga akan menurun. Beberapa waktu lalu muncul fenomena mantap, yakni makan tabungan demi memenuhi kebutuhan hidup. Ini terjadi pada kelompok menengah ke bawah. Pergerakan tabungan pada kelompok ini terlihat melambat. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan masyarakat makin susah, terlebih jika terjadi penurunan pendapatan. Kesenjangan terjadi di banyak sektor. Akankah konsumsi masyarakat akan mencapai pertumbuhan ekonomi secara utuh? Memang benar, Ramadan akan membawa berkah bagi semua kalangan, utamanya para pengusaha. Mereka akan kebanjiran pesanan belanja konsumsi seperti makanan, minuman, pakaian, sepatu, sandal, dan sebagainya pada momen ini. Meningkatnya daya beli masyarakat atau budaya konsumsi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Meski saat Ramadan terjadi peningkatan konsumsi, ternyata kondisi ekonomi masyarakat tetap perlu diwaspadai. Pasalnya, belum ada tanda-tanda penurunan harga pangan tahun ini, semisal beras. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti menyebut harga beras akan sulit untuk turun ke harga semula, belum lagi dengan bahan pangan lainnya yang cenderung meningkat pada momen Ramadan. Bagi golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi ke bawah, situasi ini akan menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara di sisi lain, terhadap kelompok masyarakat yang memang terbiasa menerapkan gaya hidup konsumtif di tengah syaratnya pendapatan, ada yang menguras tabungan bukan untuk memenuhi kebutuhan primer, tetapi untuk membeli barang-barang konsumtif lainnya seperti belanja kosmetik, skincare, tas, sepatu, dan lainnya. Meski pendapatan mereka sudah cukup, tetapi tidak cukup untuk memenuhi tuntutan gaya hidup konsumtif yang diajarkan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme juga membuat masyarakat yang ekonominya pas-pasan terpaksa memakan uang tabungan demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Besar pasak daripada tiang. Itulah yang terjadi pada masyarakat kelompok ekonomi ke bawah ini. Pendapatan stagnan, biaya hidup kian tinggi akibat kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Bagi kelompok masyarakat kelas atas, konsumsi mereka tinggi sejalan dengan pendapatan yang makin tinggi. Di sistem kapitalisme, beredar kekayaan hanya pada segelintir orang, menandakan bahwa ketimpangan sosial pasti terjadi. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo melihat fenomena penurunan rasio tabungan terhadap pendapatan mencerminkan peningkatan pengeluaran, penurunan pendapatan, atau kombinasi dari keduanya. Jika rasio tersebut menurun, kata dia, menunjukkan individu atau masyarakat lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk pengeluaran konsumtif daripada menabung. Meningkatnya konsumsi dan menurunnya rasio tabungan disebabkan beberapa faktor. Di antaranya pertama, kebutuhan hidup meningkat, pendapatan tetap sehingga tidak ada celah untuk menyisihkan pendapatan dalam tabungan. Kedua, kebutuhan hidup meningkat, pendapatan menurun. Inilah di antara sebab fenomena mantap atau makan tabungan menjadi marak beberapa bulan yang lalu. Ketiga, biaya dan gaya hidup tinggi. Meski pendapatan cukup, menarik tabungan adalah cara untuk memenuhi gaya hidup konsumtif. Ini juga menjadi jawaban mengapa banyak orang terjerat hutang piutang melalui pinjaman online, kripto, arisan berantai, dan sebagainya, dengan beberapa alasan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Beginilah potret kehidupan masyarakat dalam sistem kapitalisme. Ada yang kelimpungan mencari pendapatan, ada yang jor-joran demi memuaskan nafsu, belanja konsumsi yang tiada henti. Lantas, apa yang harus dilakukan? Dalam kapitalisme, momentum Ramadan menjadi ajang bagi pengusaha meraup untung sebanyak-banyaknya. Pada momen ini, masyarakat akan cenderung membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan selama puasa hingga menjelang hari raya, seperti belanja bahan pokok makanan, baju, sepatu, sandal, kue lebaran, bingkisan hari raya, bagi-bagi THR, dan lainnya. Namun, mereka juga harus menghadapi kenyataan sulitnya meningkatkan pendapatan di tengah meningkatnya konsumsi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup konsumtif yang dijajakan ideologi ini. Dalam Islam, berperilaku konsumtif tetap memiliki batas yang sesuai syariat Islam. Islam mengajarkan agar tidak menghambur-hamburkan harta demi nafsu atau keinginan belanja. Setiap muslim dianjurkan untuk memprioritaskan anggaran pada kebutuhan primer terlebih dahulu serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, seperti berzakat dan bersedekah. Jika ada kelebihan harta, maka boleh membelanjakannya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Dalam ranah kebijakan, negara akan menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang tidak memiliki keahlian, negara akan memberikan pelatihan hingga mereka dapat bekerja. Negara juga akan menstabilkan harga pangan agar tidak memberatkan masyarakat. Jika negara mandiri pangan, tidak akan ada cerita beras atau bahan pokok lainnya mahal.
Negara bisa melakukan swasembada pangan dengan membekali para petani melalui teknologi pertanian mutakhir dan keahlian yang mumpuni, sehingga anggaran negara tidak terbebani dengan ketergantungan pada impor pangan seperti saat ini. Dengan pengelolaan kekayaan SDA, negara dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah serta pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Dengan begitu, beban ekonomi masyarakat akan berkurang. Semua kebijakan ini membutuhkan penerapan sistem Islam secara paripurna. Tanpa penerapan yang menyeluruh, berkah dan rahmat Islam tidak akan bisa kita rasakan.